Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini ya, saya akan membahas mengenai operasi untuk saraf kejepit. Dalam operasi saraf kejepit ini ada dua tindakan ya, yang mana yang satu konvensional, kemudian yang satunya lagi saya menyebutnya dengan PEL ya, PELD. Operasi yang saya bahas kali ini yaitu mengenai yang kedua ini ya, yang katanya ini merupakan operasi yang minimal pembedahan ya, yang hanya membutuhkan pembedahan yang sangat minimal sekali, yaitu diameternya 6 mm. Nah, apakah operasi PEL ini sangat efektif atau bagaimana kisah-kisah yang sudah pernah mencobanya? Nah, di sini kebetulan saya punya pasien ya yang pernah WA ke saya, yang mana dia pernah menjalani operasi tersebut, dan di video ini akan saya bahas ya. Sebelum masuk pembahasan mengenai pengalaman orang-orang yang operasi PEL ini, maka saya ingin memberitahu kalian dulu ya bahwa bapak saya dulu juga hampir termasuk yang mau operasi, tapi bukan menggunakan yang PEL ini, tapi jalur konvensional. Karena waktu itu saya belum begitu mengerti ya, belum paham, karena masih awam juga dulu. Jadi informasi mengenai operasi yang minimal invasi ini atau katanya minimal pembedahan ini saya belum pernah dengar. Jadi tahunya dokter ngasih arahan operasi, ya udah kita ngikut aja ya. Dan ternyata operasi yang dulu hampir dijalani bapak saya itu konvensional ya. Dan lumayan, waktu itu diceritakan juga agak-agak ngeri sedap ya. Karena dokter sendiri ngomong bahwa operasi ini tidak ada jaminan sembuh 50-50 dan suruh tanda tangan ya, bahwa keluarga menyetujuinya. Dan itu sudah saya daftarkan ya. Tapi alhamdulillah qadarullahnya 1 bulan menunggu operasi itu beliau sembuhnya dengan minum susu. Dan itu tidak saya bahas di sini ya, kalian bisa cek di channel saya yang video-video lainnya. Nah, mengenai penyebab seseorang berujung pada operasi ini, tentunya ada beberapa faktor yang perlu kalian pertimbangkan ya, yang sesuai pengalaman saya selama merawat bapak saya dulu dan juga selama ini, saya mengetahui bahwa kasus HNP yang benar-benar membutuhkan tindakan operasi itu adalah mereka yang benar-benar sudah tidak bisa berjalan sama sekali, lemah pada kaki, dan bahkan sudah mengecil ya. Bapak saya dulu termasuk bukan tangan tapi kaki ya, karena dia di lumbar L4 dan L5 itu kakinya sudah mengecil sekali. Kemudian seseorang dikatakan operasi itu dengan kondisi juga dia tidak bisa BAB ya, atau buang air kecil. Jadi yang paling parahnya itu nanti kalau HNP-nya itu sudah menjalar kemana-mana, maka dia akan susah BAB dan buang air kecil. Nah, ini mungkin perlu pertimbangan untuk operasi ya. Nah, kebetulan bapak saya dulu untuk masalah pipis dan BAB itu masih lancar ya, masih lancar. Karena waktu sakit itu hanya tiba-tiba tidak bisa jalan. Dan sepele sekali, dia tidak bisa jalannya itu karena tiba-tiba bersin aja ya. Jadi waktu ke pasar, lagi kerja gitu, tahu-tahu bersin dan besoknya udah nggak bisa jalan. Jadi bukan karena faktor jatuh dari motor terus besoknya nggak bisa jalan, enggak ya. Justru jatuhnya itu 10 tahun yang lalu. Nah, biasanya trauma HNP disebabkan karena jatuh di masa lalu ya. Oke, itu pembahasan mengenai pengalaman bapak. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari seseorang terkena HNP ini ya? Yang ini perlu saya sampaikan juga. Yang pertama adalah ada faktor genetik ya. Jadi ada orang yang mempunyai riwayat jaringan kolagennya itu lemah ya, itu yang pertama. Yang kedua, seseorang bisa terkena HNP itu biasanya karena aktivitas yang ekstrim ya, biasanya olahraga, kemudian dia overuse, atau misalkan cedera pada lengan ya, biasanya atlet bulu tangkis atau voli itu pasti keluhannya pada bahu dan lengan ya, atau mungkin atlet lari, atau mungkin yang lainnya yang sifatnya itu ekstrim. Nah, itu bisa mengakibatkan bantalan ini terjepit ya. Kemudian kasus ketiga, kenapa orang bisa terkena HNP ya, karena dia mempunyai riwayat jatuh pada masa yang lampau. Entah itu jatuhnya di kamar mandi, entah itu jatuh duduk waktu kecil, atau jatuh dari genteng ya, seperti bapak saya. Nah, biasanya setelah jatuh itu masih bisa aktivitas ya, masih bisa untuk digerakkan. Nah, nanti selang beberapa lama dan dengan adanya gejala-gejala yang semakin berulang ya, rasa sakit, maka puncaknya itu adalah HNP yang membuat sakit luar biasa. Kemudian yang keempat, yaitu karena obesitas. Jadi seseorang bisa terkena HNP juga bisa karena masalah berat badan. Jadi kalau kalian mempunyai masalah berat badan yang tidak normal atau overweight, maka disarankan kalian itu diet ya. Pokoknya obat untuk orang yang gemuk
obat untuk orang yang terkena saraf kejepit dan dia gemuk, maka PR utamanya itu adalah diet dulu ya. Oke, itu penyebab seseorang bisa terkena HNP ya. Kita akan masuk pembahasan mengenai pengalaman yang dulu pernah operasi pel ini ya. Dan kebetulan dia WA saya karena saya emang promosi, bukan promosi ya, sebenarnya niat saya bikin video-video ini hanya untuk sharing buat kalian agar kalian juga sembuh seperti bapak saya ya. Oke, saya bacakan langsung ya. Saya adalah pasien HNP ya, karena jatuh terpeleset dari kamar mandi dengan posisi duduk. Nah, rata-rata ini dari hasil MRI itu kena L4 dan L5 ya, seperti bapak saya ya, di lumbar. Setelah kejadian itu lama-kelamaan saya tidak bisa jalan, padahal sudah berbagai pengobatan terapi dari fisioterapi, renang, pijat, obat, tidak ada hasilnya. Nah, di sini kalian perlu ambil hikmahnya ya, bahwa HNP itu penyakit yang rumit ya. Terkadang dia sulit sekali disembuhkan, tapi ada juga orang yang tiba-tiba sembuh gitu loh dengan cara yang tidak kita duga. Nah, akhirnya Oktober tahun 2018 saya operasi di Jakarta dengan metode PEL ya. Alhamdulillah setelah operasi langsung bisa jalan, cuma memang tidak bisa sempurna seperti semula, masih terasa ada kesemutan di kaki kanan. Kalau saya tidak renang dalam 1 minggu, pinggang kerasa pegal, sudah tidak bisa aktivitas sempurna seperti dulu lagi. Selama ini saya hanya minum suplemen untuk stamina. Mungkinkah dengan minum susu bisa memulihkan kondisi semula ya? Saya jawab bisa ya. Jadi susu kolostrum itu bisa untuk mereka-mereka yang sudah pasca operasi, maka pemulihan otot dan jaringan sel di dalamnya bisa maksimal. Dari hikmah ini bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa operasi itu tidak ada jaminan sembuh. Jadi misalkan kalian sudah mencoba jalur operasi, kemudian kalian nggak sembuh, terus apalagi yang mau kita lakukan ya? Ibarat orang yang sudah mentok ya, kemana-mana dan akhirnya menemukan jalan buntu. Mungkin operasi itu udah opsi terakhir ya, tapi ternyata setelah operasi masih belum sembuh. Nah, kalau seperti ini saya tidak bisa memberikan kepastian ya, karena dokter pun tidak bisa menjamin hasilnya. Yang kita lakukan untuk mereka-mereka yang terkena HNP itu hanyalah selalu ikhtiar dan berdoa. Nah, ikhtiar ini bisa dengan berbagai cara. Mungkin kalian belum pernah minum susu, maka dicoba dulu dengan minum susu. Atau kalian mungkin belum pernah minum madu pahit, nah maka kalian coba dengan madu pahit ya. Karena siapa tahu dari beberapa cara ini Allah akan berikan wasilah kesembuhan ya. Tetap ya, yang namanya obat, dokter dan sebagainya itu hanyalah sebab ya. Dan kesembuhan yang hakiki dan mutlak itu hanya dari Allah. Ya, kembali ke topik ya. Jadi intinya operasi PEL tiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda ya, dan tidak ada jaminan sembuh, termasuk ibu ini juga masih merasakan kesemutan di kaki. Ya, beda jika kalian sembuhnya dengan cara alami, dengan cara operasi itu sangat beda. Kalau bapak saya kan sembuhnya dengan cara alami ya, tanpa pembedahan operasi, maka bisa dibilang hasilnya itu permanen dan benar-benar 100% ya. Bahkan bapak saya bisa umroh ya, setelah 1 bulan sembuh itu langsung umroh, dan itu sudah tidak merasakan sakit sama sekali. Jadi kalian bedakan ya, seseorang yang terkena saraf kejepit kemudian dia sembuhnya dengan cara alami, itu pasti hasilnya akan lebih maksimal. Beda dengan orang yang sudah dioprek ya, yang namanya anatomi tubuh, apalagi ruas-ruas tulang belakang ini kan rumit. Nah, itu kalau sudah terjadi pembedahan, maka tentu sudah tidak sempurna lagi. Kemudian untuk biayanya berapa nih? Nah, di sini saya sebutkan sekalian ya. Biayanya itu sekitar 100 juta ya. Jadi keuntungan dari operasi PEL ini emang banyak juga ya, termasuk dia tidak dibius total, tidak dianestesi total, tapi hanya dibius lokal pada bagian yang sakit. Dan juga tidak dipasang pen ya. Kalau konvensional itu, kalau seperti bapak saya kemarin, itu kalau misal jadi operasi itu kira-kira pennya itu segini kata dokter ya, panjang banget. Dan saya nggak bisa bayangin ya kondisinya kalau dulu sampai operasi ya. Kemudian kisah kedua ya, saya akan ceritakan lagi. Di sini ada yang WA, dia operasi HNP ya, pada usianya baru 2-3 tahun. Wow, ini sebenarnya masih sangat-sangat muda sekali ya. Sebenarnya kalau bisa bersabar, mungkin mencoba alternatif dulu atau semuanya dicoba. Tapi ya mungkin ini udah pilihan mereka ya. Nah, ini 31 Desember kemarin operasi PEL ya. Tapi 1 bulan lebih masih sakit, dan di MRI lagi ternyata masih ada saraf kejepitnya. Nah, di sini kita tahu lagi nih bahwa operasi PEL juga tidak semuanya berhasil ya. Ada yang testimoninya sembuh ya, mungkin yang sembuh ditampilkan, tapi yang nggak sembuh kan kita nggak tahu. Nah, di sini dia setelah operasi masih merasakan sakit, kemudian di MRI. Nah, ternyata dokter suruh operasi lagi tanggal 23 Februari. Operasinya sama ya, mikro.
Ya ini sama sih, operasi yang kedua ini ya mencari saraf kejepitnya itu di mana, kemudian dioperasi lagi. Kemudian teman-teman, sebenarnya apa sih yang dioperasi waktu seseorang yang terkena HNP itu? Saya akan memberikan sedikit gambaran ya. Di tulang belakang kita ini ada banyak ruas ya, dan banyak sekali saraf ya, saraf-saraf yang kecil yang mana itu sifatnya sangat kompleks ya, dan satu sama lainnya berhubungan. Nah, di ruas tulang belakang ini ada sendi yang namanya face joint. Nah, di depan face joint ini ada yang namanya diskus intervertebral. Nah, di mana diskus ini ada sebuah bantalan atau dinding annulus ya namanya. Nah, seseorang yang terkena HNP itu biasanya pada bantalan dinding ini dia menjadi bantalan yang paling kuat untuk menahan seseorang misalkan bergerak ya, misalkan orang bergerak lentur gini, maka tugas dari annulus ini menahannya, jadi semacam kayak bantalan gitu. Nah, bantalan ini di saat seseorang mempunyai faktor gen yang mungkin kolagennya lemah, atau mungkin karena jatuh, atau mungkin karena aktivitas yang ekstrim, maka bantalan tadi akhirnya keluar yang mana itu menjepit saraf. Nah, inilah yang membuat rasa sakit luar biasa, dan itu biasanya bisa menjalar ke kaki dan bokong ya. Yaitu gambaran sedikit ya, karena bapak saya dulu kasusnya itu HNP ya, jadi ruas tulang belakangnya itu ada yang menonjol begitu. Oke, mungkin sekian ya video dari saya dan pengalaman mengenai operasi pel ini. Yang penting apapun sakit kalian saat ini ya, jangan lupa berbanyak doa ya, dan perbaiki pola pikiran dan pola hidup kalian, dan kita mencoba berbagai cara untuk mencari kesembuhan. Dan semoga video-video saya ini bermanfaat ya, dan bisa kalian praktekkan di rumah dengan cara-cara yang sederhana. Kalian bisa cek video-video lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.